Shalom, haleluya, kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Mari jemaat kita bersyukur bersama pada hari ini. Kita akan memulai ibadah, saya percaya kita dalam kekuatan dan juga kesehatan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Engkau Allah yang mulia, Engkau bertahta di kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya.
Haleluya Tuhan, haleluya. Segala puji dan hormat dan kuasa ya Tuhan bagimu ya Tuhan selama-lamanya. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online Jemaat Rema ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau pimpin ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita lanjutkan pujian kita dan kita katakan hadirat Tuhan penuh dengan sukacita. Kita percaya masing-masing kita di rumah kita masing-masing kita penuh dengan sukacita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Haleluya. Lanjutkan pujian kita. Haleluya. Berdiri bagi bangsa ini.
Tuhan. Mari jemaat kita angkat pujian Yesus Kau sungguh baik. Yesus Engkau sungguh baik. Engkau baik dalam segala keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Yesus Kau sungguh baik.
Shalom. Bersama-sama lagi kita dalam ibadah minggu ini akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Walaupun kita masih di rumah-rumah, saya percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita yang telah membenarkan kita, senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita semua, keluarga besar Rema, dan sehingga keadaan kita semua menjadi baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara adalah baik-baik saja. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami memuji, membesarkan Engkau atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami, Tuhan. Karena kasih karunia-Mu lah sehingga kami ada seperti kami ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus atas kami, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, hati kami Tuhan boleh terbuka menerima kebenaran firman Allah. Karena kebenaran itulah yang membawa kemerdekaan bagi kami semua. Biar roh hikmat dan wahyu itu Tuhan tercurah, sehingga setiap anak-anak-Mu dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Keluarga besar Rema, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memperhatikan sampai pada saat ini, saudara-saudara, bahkan di antara orang-orang Kristen, saudara-saudara, dosa masih tetap menjadi satu hal yang menjadi pergumulan orang-orang percaya, saudara. Begitu banyak orang-orang Kristen yang bingung bagaimana dia bisa keluar dari berbagai macam kesalahan, dosa-dosa. Dan bagaimana dia bisa bebas dari tuduhan-tuduhan dosa di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, begitu gamblang buat kita, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan sudah menyelesaikan dosa itu untuk kita, saudara-saudara. Dan oleh karenanya, saudara-saudara, karena dosa itu sudah diselesaikan, maka dosa itu tidak lagi berkuasa. Saya bacakan saja satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 berkata, "Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Saya heran juga, saudara-saudara, apakah ayat ini kurang jelas bagi banyak orang Kristen atau orang-orang percaya, saudara-saudara, bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ada banyak orang masih berkata, udah jangan ngajar terus tentang kasih karunia. Jangan senantiasa masalah kasih karunia. Karena kasih karunia akan membuat kita nanti bebas untuk berbuat dosa. Saya kira orang salah mengerti, saudara-saudara, tentang kebenaran itu, saudara, tentang kasih karunia dan hukum Taurat. Kalau dia berkata bahwa kasih karunia akan membuat orang bebas berbuat dosa. Ayat ini jelas, saudara-saudara, bahwa yang membuat kita tidak lagi dikuasai dosa dan tidak lagi, saudara-saudara, berada di bawah perhambaan dosa, dan tidak lagi, saudara, dipimpin, dan tidak lagi, saudara, hidup di dalam kuasa dosa, itu satu-satunya jalan adalah kalau kita berada atau hidup di bawah kasih karunia. Ayat ini jelas
bahwa hukum Tauratlah yang membebaskan orang untuk berbuat dosa, dosa, dan dosa lagi. Hukum Tauratlah, saudara-saudara, yang lebih-lebih saudara-saudara membuat orang untuk tidak bisa lepas dari kuasa dosa. Berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunialah, saudara-saudara, yang membuat seseorang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena saudara-saudara, di bawah hukum Taurat, dosa, saudara-saudara, berkuasa. Maka manusia harus berusaha untuk datang kepada Allah. Manusia harus berusaha, saudara-saudara, untuk mendekati Allah. Manusia harus berusaha untuk melawan dosa itu. Dan ini adalah perkara yang mustahil. Bagaimana manusia yang dikuasai oleh dosa, diperhamba oleh dosa, bisa melawan kuasa dosa itu, saudara-saudara? Hukum Taurat hanyalah membuat manusia, saudara-saudara, semakin menyadarkan dirinya bahwa dia tidak sanggup untuk mengalahkan dosa, tidak sanggup untuk keluar dari dosa, tidak sanggup untuk meninggalkan dosa, dan tidak bisa, saudara-saudara, untuk lepas dari kuasa dosa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam hukum Taurat hanya diberikan jalan bagaimana untuk seseorang mengalami pengampunan dosa, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara tidak lepas dari dosa dan tidak lepas dari kuasa atau perhambaan dosa. Mereka hanya diberikan bayang-bayang, saudara-saudara, yaitu memberikan korban pagi dan korban petang, korban pengampunan dosa. Mereka harus, saudara-saudara, setiap harinya membawa korban kepada Tuhan, yaitu binatang yang dipotong lalu dicurahkan darahnya, dan darah itu dibubuhkan pada mereka sebagai tanda pengampunan dosa. Tetapi darah binatang tidaklah mungkin, saudara. Itu hanyalah lambang, itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang. Dan wujud nyata dari sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yesus berkata di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu Yesus berkata dalam ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia berkata bahwa kebenaran memerdekakan. Lalu kemudian Dia berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kebenaranlah yang memerdekakan. Kalau bukan karena kebenaran, maka manusia tidak pernah merdeka dari kuasa dosa. Dan Yesus menjelaskan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesuslah sang kebenaran. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dialah kebenaran itu, saudara. Ketika naik di atas kayu salib, maka seluruh kebenaran Yesus itulah yang Dia lepaskan untuk membenarkan hidup kita, saudara. Dan seluruh saudara-saudara dosa dan kesalahan kita, seluruh saudara-saudara dikatakan oleh Yesaya 53, segala derita kita, sengsara kita, penyakit kita, dan dikatakan dosa dan kejahatan, kesalahan-kesalahan kita, saudara-saudara, itulah ditanggungkan kepada Yesus. Kemarahan Allah terhadap kita oleh karena dosa-dosa itu, saudara, ditanggungkan kepada Yesus Kristus.
dan itu sudah cukup memuaskan Allah satu kali. Dan kebenaran Yesus, saudara-saudara, itulah yang Dia lepaskan, diberikan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia datang memberi hidup, Dia datang memberi kita kebenaran, Dia datang memberi kita kasih, Dia datang memberi kita kelayakan, saudara-saudara. Dia datang untuk memberikan kita kehidupan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Roma pasal 5 berkata ayat 19 bahwa hidup yang berkuasa, karena tidak sekedar hidup bernafas, tetapi hidupnya Allah itu menjadi milik orang-orang percaya. Ketika Kristus naik di atas kayu salib, saudara-saudara, maka dosa ditimpakan seluruhnya kepadanya. Dosa manusia seluruhnya ditanggung oleh Kristus dalam dirinya. Itulah sebabnya Allah Bapa memalingkan wajah daripadanya, saudara-saudara, berbalik dan membelakangi Yesus. Lalu kemudian Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesaat Allah harus membelakangi dia oleh karena dosa. Dan saudara, kemana arah wajah Allah, saudara-saudara? Wajah Allah, saudara-saudara, menghadap kepada kita yang telah diampuninya. Dan Dia membuka tangannya sama seperti dalam kisah anak yang terhilang. Ketika dia pulang, saudara, sang ayah berlari menemui dia. Tentunya, saudara-saudara, wajah sang ayah mengarah kepadanya. Dan semua kemarahan Allah yang ada di belakang, yang berbicara belakang Allah adalah penghakiman, saudara-saudara, itu sedang dikerjakan di atas tubuh Yesus di kayu salib. Dan itulah, saudara-saudara, yang membuat kita menang atas dosa dan tidak lagi dikuasai, bukan lagi hamba dosa, saudara-saudara, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba daripada Yesus Kristus. Kalau dulu sebelum kita mengenal Yesus, saudara, memang kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita mengenal Dia, percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka di saat itu juga, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita sudah diselesaikan. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa tidak lagi menjadi tuan dalam hidup kita, tetapi Yesus menjadi tuan atas hidup kita. Itulah sebabnya dalam Roma pasal yang ke-6, kalau kita baca di atas ayat sebelumnya, ayat 13, ya, atau saya lihat dari ayat yang ke-12, dia berkata begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, ketika kita ada di dalam dosa, maka kita memberikan tubuh kita ini, diri kita dikuasai oleh dosa. Kita tidak bisa melawannya ketika dosa bergerak untuk menyuruh kita melakukannya. Tetapi ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan kita dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar, sehingga dosa tidak punya lagi kuasa dalam kita. Kita bukan lagi hamba dari dosa, tetapi kita adalah hamba daripada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Maka saudara, sekarang kita adalah pelayan-pelayan Allah. Kita dimanapun berada, dalam situasi apapun, dimanapun kita pergi, saudara, dan apa yang kita kerjakan, kita adalah pelayan-pelayan Allah, hamba-hamba Allah. Jadi kita bukan lagi hamba dosa. Dan ini semua terjadi, saudara-saudara. Karena itu jangan berikan lagi tubuhmu untuk melakukan dosa. Berarti kesadaranmu akan pengampunan, kesadaranmu akan penerimaan Allah, akan
keberadaanmu yang baru, bahwa engkau bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran, yang membuat engkau dapat memutuskan memberikan dirimu untuk tidak lagi, memberikan tubuhmu untuk tidak lagi diperalat oleh dosa, tetapi saudara-saudara, engkau memiliki kuasa di dalam dirimu untuk memberikan dirimu menjadi pelayan-pelayan Allah. Menggunakan anggota tubuhmu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Menggunakan seluruh dirimu untuk hal yang memuliakan Tuhan. Tidak lagi mengikuti keinginan nafsumu untuk melakukan dosa. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, itu hanya bisa terjadi oleh karena kasih karunia atau kebenaran. Kebenaran dan kasih karunia adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Itu adalah hal yang satu. Karena kasih karunia dan kebenaran berbicara tentang pribadi Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, dosa tidak berkuasa lagi karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih-kasih karunia. Jadi kasih karunia, saudara, memampukan orang untuk tidak lagi berjalan atau melakukan dosa. Karena dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup orang itu. Dosa bukan tuan lagi bagi orang itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus dan kemuliaan Yesus, kuasa kehidupan Yesus, itulah yang berkuasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Yesus oleh kasih karunia-Nya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam firman Allah ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan amanat agung bagi kita. Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ya, dan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bangsa Israel yang memiliki hukum Taurat dipisahkan dari bangsa lain, saudara, mereka begitu diproteksi oleh Tuhan. Karena kalau tidak, maka mereka akan selalu jatuh dan menyembah kepada berhala, menyembah kepada Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka harus dihukum lagi, saudara, dibuang di mana Tuhan membuang mereka. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi. Dan kalau ada orang di antara mereka yang sakit, ada orang yang sakit kusta, ada orang yang mengalami pendarahan seperti wanita setiap bulan, ada hal-hal yang terjadi, maka orang-orang yang mengalami kepedihan-kepedihan itu harus dikarantina khusus, saudara-saudara, atau dipisahkan dari antara mereka, karena itu bisa menular kepada orang-orang yang lain, saudara. Nah, tidak demikian ketika kita berada di dalam kasih karunia. Yesus sang kasih karunia datang memberi contoh. Ketika orang kusta datang, saudara-saudara, kepada dia, seharusnya orang kusta tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat. Dan orang kusta, saudara-saudara, tidak boleh mendatangi orang sehat. Apalagi orang sehat datang mendatangi orang kusta. Mengapa? Karena hukumnya adalah kalau mereka bersentuhan dengan sesuatu yang dinyatakan Allah najis atau tidak baik atau dosa, maka mereka akan tertular menjadi ikut najis dan juga kemudian saudara-saudara menjadi kusta. Tetapi Yesus berbeda. Sang kasih karunia menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Dia datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Inilah hidup di dalam kasih karunia, menularkan kehidupan ilahi, saudara. Yesus memegang orang yang sakit kusta, lalu kustanya itu sembuh. Dia berkata demikian, saudara-saudara, orang kusta itu berkata, kalau engkau mau aku sembuh, maka engkau dapat melakukannya. Yesus berkata, aku mau. Dan dikatakan dia menjamah orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Yesus ketularan kusta, tetapi orang kusta itulah yang disembuhkan, saudara-saudara. Ketika dia bertemu dengan orang-orang sakit, orang pendarahan dan yang lainnya, orang mati, saudara-saudara, bangkit. Dan hal ini menjadi nyata ketika Yesus naik ke surga. Dia memberikan perintah untuk melanjutkan apa yang sudah dia contohkan dan menjadi misinya atas dunia ini, saudara. Murid-muridnya, saudara-saudara yang ada, gereja mula-mula setiap hari ada mujizat. Mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan, mereka dapat juga terjadi di tengah-tengah ibadah-ibadah mereka. Luar biasa, saudara-saudara.
kehidupan Yesus yang ada di dalam kita dahsyat. Bukan kita yang tertular, tetapi kita menularkan kehidupan Yesus. Dan inilah seharusnya hidup orang percaya, hidup orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, tidak takut tertular, tetapi dia yang harus menularkan kehidupan, bukan kematian, saudara-saudara. Dan kematian tidak bisa menyentuhnya. Kematian, saudara-saudara, atau dalam arti saudara-saudara, bahwa hal-hal yang tadinya tidak bisa dijamah, sekarang bisa dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya dan semua pengikut-pengikut orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hal ini terjadi, saudara, karena kehidupan Kristus di dalam orang percaya. Itu karena kasih karunia, saudara, maka terjadi. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, hidup di bawah kasih karunia itulah hidup yang dahsyat, hidup yang luar biasa, hidup yang punya arti, hidup yang merdeka, saudara-saudara. Tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak ada keraguan, tidak ada, saudara-saudara, kekhawatiran, tidak ada hal-hal yang menguasai kalau orang sadar untuk hidup di bawah kasih karunia. Karena hidup di bawah kasih karunia itu ada hidup yang berkuasa. Di hari-hari dunia seperti sekarang ini, saudara, kalau engkau hidup di bawah kasih karunia, bukan dunia ini, saudara, yang mengkontaminasi Anda, tapi Anda yang menyalurkan kehidupan. Bukan dunia ini, saudara, yang merusak dan mempengaruhi Anda, tetapi Yesus berkata, kamulah terang dunia. Kamu memiliki kehidupan kasih karunia itu dalam dirimu, dan kamu akan menerangi kegelapan dunia ini. Orang-orang yang tak berpengharapan, orang-orang yang berada di bawah penindasan si jahat oleh sakit penyakit, oleh kuasa-kuasa kegelapan dengan berbagai macam cara iblis itu, saudara. Maka kehadiran gereja adalah untuk memberikan kepada mereka, saudara, harapan baru. Di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada restorasi, saudara-saudara. Restorasi berbicara tentang pembaharuan seluruh kehidupan kita ini. Seluruh bidang hidup kita mengalami pemulihan demi pemulihan, saudara. Direstorasi seluruhnya, bukan hanya secara rohani saja, tetapi karena rohaninya diperbaiki, dipulihkan, hubungan relasinya dengan Allah diperbaiki, maka kehidupan bidang-bidang hidupnya yang lain, kesehatannya dan hal-hal bidang hidup yang lain mengalami restorasi di dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo jangan takut untuk hidup di dalam kasih karunia. Mari datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Hanya anugerahnya, bukan karena perbuatan kita benar, bukan karena perbuatan kita kudus, bukan karena perbuatan kita dikasihi, bukan karena perbuatan kita layak di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan kita, saudara-saudara, yang membuat kita wajah Allah tertuju kepada kita. Tidak, saudara, tetapi karena perbuatan Allah di atas kayu salib di dalam tubuh anaknya Yesus Kristus, sang kasih karunia itulah, maka kita ini benar di hadapan Allah, kita kudus di hadapan Allah, kita layak di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan, saudara. Kita begitu mulia, kita berharga di mata Allah, bukan karena perbuatan kita semata-mata. Itu adalah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah merelakan dirinya untuk mengalami penghukuman dan penghakiman dari Allah di atas kayu salib, saudara, supaya kita tidak lagi dihakimi, kita tidak lagi dihukum, saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi mengalami anugerah yang besar, kasih karunia yang besar, yaitu kebenaran, kekudusan, layak, saudara-saudara, berharga, mulia, dan sangat dikasihi oleh Allah. Itulah Anda dan saya. Untuk itulah Yesus datang. Dia berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia datang memberimu hidup, hidup yang sehat, hidup yang diberkati oleh Tuhan dalam berbagai bidang hidupmu. Di sana berkat-berkat Allah senantiasa dinyatakan. Di sana kelimpahan hidup Allah mengalir di segala bidang hidupmu, saudara. Karena itu, saudara,
engkau datang kepada Tuhan jangan dengan kuat kuasamu sendiri, datang karena kasih karunia-Nya yang telah menyelesaikan di atas kayu salib bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saya berharap saudara-saudara bisa mengerti kebenaran ini, bahwa betapa dahsyat hidupmu karena kasih karunia Tuhan saja. Bukan karena kebaikan, bukan karena kemampuanmu, bukan semata-mata anugerah Allah. Kalau engkau banyak dapat melakukan hal sekarang, kalau engkau menerima banyak berkat-berkat sekarang, dan engkau saudara-saudara menyembah, bersyukur, melayani, dan senantiasa hidup dalam kebenarannya, karena itu memang adalah status kita sekarang, saudara. Orang benar, orang kudus, kata firman Allah, saudara. Orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, mendapat balas kasihan Tuhan. Dan orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang mulia di mata Tuhan, saudara. Itulah kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa status itu dirangkum dalam satu, yaitu anak Allah. Wow, luar biasa. Luar biasa, saudara. Itulah kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu mari kita bersyukur atas semua ini. Berjalan dalam kasih karunia. Engkau tidak lagi dipimpin oleh hukum Taurat yang mematikan, tetapi hukum kasih karunia ada berada di bawah kehidupan Kristus, kasih karunia yang memberi hidup yang kekal bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku percaya oleh anugerah, oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, sang kebenaran Yesus Kristus telah menyelesaikan bagi kami. Maka dosa tidak lagi memperhamba kami, dosa tidak berkuasa. Dosa bukanlah Tuhan kami, tetapi Yesus adalah Tuhan kami. Maka Yesuslah yang kami layani, Yesuslah yang kami ikuti, Yesuslah yang kami muliakan, Yesuslah yang senantiasa kami sembah dalam hidup ini. Dan Dialah teladan, pemimpin, panutan kami dalam hidup. Dialah kehidupan kami yang sesungguhnya, yang memberi hidup di dalam kami, hidupnya, dan hidup itu penuh dengan kuasa, yang tidak terkontaminasi, tidak tertular oleh dunia, tetapi justru kamilah terang yang menularkan kehidupan Kristus, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, restorasi terjadi dalam nama Yesus melalui kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Karena itu ku berdoa biar umat-Mu sadar akan diri mereka sebagai anak ya Tuhan, yaitu orang yang telah dibenarkan, dikuduskan, berharga, mulia, dikasihi di mata Bapa di surga, dan diberi hidup dalam segala kelimpahan Tuhan, menerima kuasa Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa urapan Allah mengalir, kuasa Allah mengalir, kuasa Roh Kudus atas umat-Mu, dan biar umat-Mu ya Tuhan berjalan dalam kuasa-Mu, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka boleh menyatakan terang Kristus kepada dunia. Orang menerima kesembuhan melalui anak-anak-Mu, menerima kelepasan melalui anak-anak-Mu, menerima kehidupan yang baru melalui anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menjadi pemberita-pemberita kebenaran akan kasih karunia kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Terus berjalan sebagai orang yang telah merdeka di dalam Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kemuliaan Tuhan, dan jadi saksi dimanapun kamu berada. Nyatakan terang Tuhan ke dalam hidup orang yang masih gelap, dan mereka mengalami terang ilahi itu. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Mari jemaat kita angkat pujian hadirat-Mu penuh sukacita. Penuhi hidupku, bumi
berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, di sepanjang ibadah kami ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar ya Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, juga memberkati keluarganya ya Bapa. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan itu tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ya Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat kami boleh pakai ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
seumur hidupku Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami ada seperti kami ada. Di dalam kasih karunia kami telah dimerdekakan. Kami tidak lagi menjadi hamba dan dikuasai oleh dosa, tetapi kami berkuasa atas kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan. Untuk menyatakan terang Tuhan ke dalam dunia yang gelap ini. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi, masuki hari-harimu dengan kesadaran di dalam dirimu bahwa terang Tuhan ada di dalam engkau. Kalau anak-anaknya yang diutusnya untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai kamu, menguasai kamu, menuntun, membimbing kamu, dan menyatakan terangnya melalui hidupmu kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu Saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi. Dan sampai kita bertemu dalam ibadah-ibadah kita yang selanjutnya, saya mengucapkan salam restorasi. Semua dia berlaku, Yesus Kristus.